Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur ya, Akram. Baik anak-anak sekalian, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya Anak-anak berkesempatan untuk bisa belajar bersama kalian ya. Mudah-mudahan kesempatan belajar Oke, kita duduk dulu. ini Kita ada ya, budak video. saya buatkan dulu ya. Siapa itu? Ya, kesempatan ini nak bisa kita gunakan sebagai ajang kita memperbesar ya silaturahim dan menjadikan ini menjadi ladang amal untuk kita meningkatkan saling pemahaman kita terhadap matematika dan menjadikan matematika sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik anak-anak sekalian ya, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah dengan matematika ya. Baik kita mulai ya, Insya Allah. Baik yang pertama yang pertama ya, anak-anak kalian yang ingin saya pertegas di sini ya, kesempatan kalian terpilih sebagai siswa yang mewakili madrasah masing-masing, sekolah masing-masing, untuk mengikuti KSM ini, hendaknya kalian syukuri ya, karena di sini nak, KSM ini nak bisa mengajarkan kita banyak hal ya, minimal nak saya ingin sampaikan dua hal saja. Yang pertama kalian bisa mengembangkan diri ya untuk belajar memaksimalkan potensi ya, belajar untuk memaksimalkan potensi. Karena soal KSM ini ya sifatnya soalnya tidak semata-mata hanya matematika saja, tapi soalnya terintegrasi dengan pemahaman kita terhadap pengetahuan keagamaan ya, agama kita yang mulia Islam. Jadi memaksimalkan potensi diri. Belajar mengembangkan potensi, karena potensi itu adalah modal. Ya, modal yang sangat berharga. Nah, yang kedua, bagaimana cara melihat atau belajar memaksimalkan potensi? Cara yang termudah adalah bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi yang sederhana dan bisa kita kembangkan. Potensi yang sederhana, namun kemudian bisa kita kembangkan. Nah, nanti insya Allah ya, sebagian besar soal-soal kita itu temanya adalah kesederhanaan dalam mengembangkan potensi, melihat potensi. Ya, contoh misalnya pancingan, sebelum kita masuk ke soal KSM kita ya, pancing nak, ya sekedar memancing ide ya. Contoh misalnya, nah ini temanya belajar melihat potensi. Hari ini belajar memaksimalkan dan melihat potensi yang kita miliki. Oke nak, sebagai sebuah stimulus ya. Sebagai sebuah stimulus merangsang keinginan kita untuk bisa melihat kesederhanaan, maka saya sisipkan sebuah soal sebagai pengantar, karena saya jarang ya berkesempatan untuk bisa mengajar di Alia. Ya, kebetulan kali ini kesempatan untuk saya ingin sekali mengingatkan belajar memaksimalkan potensi.
modal ya, melihat modal. Silakan salah satu nak dari peserta ya, dari MAN 3 Aceh Utara, tolong bacakan soalnya, silakan nak. MAN 3 Aceh Utara, saya unmute dulu ya. Kita pelan-pelan saja hari ini karena ada target yang mau saya dapatkan ya. Silakan dari MAN 3 Aceh Utara, bisa baca soalnya? Enggak kedengaran suaranya ya. Silakan nak. Oh, belum juga. Sebentar. Ya, silakan nak. Mungkin sudah bisa. Belum juga ya. Belum bisa kedengaran ya. Atau Aura Farwiza Mukhlis dari MAN 2 Biren. Boleh baca soalnya nak sebentar? Diberikan barisan berikut Ya. 2, 3, 4, 5 sampai 2022. Jika ingin mendapatkan rata-rata sebesar 1008,5, maka bilangan yang dihapus paling sedikit sebanyak. Baik anak-anak sekalian ya, saya kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian kerjakan ya. Latihannya ya, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Cites. Berapa suara? Cek. Ya, Ini saya mulai. kasih waktu 5 menit nak, silahkan dikerjakan. Ya, udah disuruh kerjakan apa ya? Silakan. Oke, sini, Beb. Sebelah kosong. Sebelah kosong, nak. Sebelah kosong. Ada. Pinjam ruang down ya? Pinjam ruang down ya? Untuk ngajar Zoom. Oh, Zoom. Oh, jadi. Pak ini di sini. Ngajar yang Zoom-nya. Ada minyak nih ikut Zoom. Nyo yang Alia. Ana pun ikut juga. Ana pun hai. Ya. Tuh. Ini mau jadi ini. Jadi emang ini mana? Ini mana? Karena aku yang mana? Ini mana? Ini mana? Apa? Dia yang mana usah banget. Yang kita kan ruang ujung ni. Berarti bagi 50 lembar lah. 50 lembar. 50 ke Mbak IT ni kalau ada ni ada buat keluar kotak. Lah ujung ni lah. Cek kali ni cok. Di matematika 31 Pak. Itu ini kacau dah ni. Berarti baru 50 lembar Pak. Oh, Mbak pasnya saya nak juga bangku. Mbak 3 itu. Cek dia ni 2 bawah dulu. 2 bawah B. Kalau bawah kotak. Karena apa punya lebih mungkin simpan. Sebab dah nanti setahun tenur. Udah hampir kurangnya anak berapa? Baik, tes ya. Sudah nak? Sudah?
Yang alien nih sedikit 15-an. Pancing lah besok. Pancing dulu Pak, dengan soal sederhana. Ya, berapa jawabannya? Assalamualaikum. Berapa jawabannya, Nak? Tes. Assalamualaikum. Berapa jawabannya? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat jawabannya? Saya tekan ininya ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Belum. Belum ya. Nah, disinilah Nak kesempatan saya Nak ya, bisa bersama-sama anak kami sekalian ya, untuk tadi ya memaksimalkan cara melihat ya, memaksimalkan cara melihat. Karena ini sederhana tapi manfaatnya cukup bagus ya. Cukup bagus manfaatnya, Nak. Baik, sekarang perhatikan. Sekarang perhatian semua ya. Misalnya, saya punya sebuah kesederhanaan yang ingin saya tularkan kepada kalian. Ya, saya ingin menularkan kesederhanaan berpikir ini pada kalian. Karena kenapa? Biasanya, Nak, biasanya soal yang dihadirkan pada kita itu adalah soal yang sudah direncanakan tingkat kesederhanaannya. Nah, ini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 13. Nah, kesederhanaan dalam bentuk 1, 2, 3, sampai 13 ini, Nak, kesederhanaannya, dia memiliki, coba lihat polanya. Selisih yang teratur, selisihnya tetap. Dia merupakan ya deret hitung 1, 2, 3 sampai 13. Untuk barisan yang punya keteraturan seperti ini, gitu ya, kita kemudian dihadapkan pada sebuah kesimpulan yang ingin saya perkuat hari ini, melihat ya, bahwasanya adanya kesamaan antara besar nilai mediannya dan nilai rata-ratanya. Suaranya saya mute dulu lah ini ya. Ya. Nah, perhatikan ya, mediannya akan sama dengan rata-ratanya. Mediannya akan sama dengan rata-ratanya. Di mana untuk pola yang teratur, yang selisihnya tetap 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita bisa menghitung rata-ratanya, Nak. Rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruhnya, karena rata-rata itu adalah jumlah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 13 dijumlahkan, dibagi banyak datanya. Kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan dengan sederhana ya, dari sini mulainya 10 gitu kan. 11 tambah 9 20 sudah 30. 12 tambah 8 20 juga sudah 50. 13 tambah 7 juga 20 ya. Sudah 10, 30, 50, 70. 70. 6 tambah 4 80, 10, 5 tambah 3 tambah 2, 90 tambah 1, 91, Nak. Ya, 91. Itu juga cara berhitung yang mudah, Nak. Ya, ini lihat nih cara berhitungnya ya. 10, nah ini udah 10, 9 tambah 11, 20, 30, kemudian 50, kemudian 70, ya 70. Kemudian 80, 5, 3, 2, 1, 90, tambah 1, 91. Karena datanya ada 13, adanya 13 ya, 91 bagi 13, hasilnya sama dengan 7. Nah, sekarang perhatikan, Nak. Melihat ketika rata-ratanya 7, maka 7 juga nilai mediannya.
Nah, jadi nilai median itu bisa ditentukan posisinya dengan cara menjumlahkan ujung yang paling kiri 1 ditambah ujung yang paling kanan 13 dibagi 2. Maka hasilnya 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, singkat cerita, saya ingin sampaikan teknik melihat ini nanti jadi bagian kita mengerjakan soal-soal berikutnya, nak. Bagiannya ya. Di mana ya 7 tidak hanya bertindak sebagai median, 7 pun juga merupakan nilai rata-ratanya. Ya, 7 juga nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Untuk perihal yang sama, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sekarang kalian sudah harus punya keterampilan yang sederhana. Maka ketika kalian lihat mediannya ada 3, tidak hanya median yang nilainya 3, rata-ratanya pun nilainya 3. Jadi kalau datanya 1, 2, 3, sampai 5, rata-ratanya 3, ikut seperti mediannya 3. Nah, sekarang pertanyaannya, ini saya mau aktifkan lagi, tolong suaranya ya digunakan untuk hal yang bersama untuk kebaikan ya. Jadi nanti silakan lihat ya. Silakan semuanya tolong berbicara sesuai dengan kebutuhan karena memang temanya kita tema belajar ya. Coba lihat ya. Dari awalnya rata-ratanya 7, sekarang rata-ratanya menjadi 3. Kalau rata-ratanya 7, ujungnya 13. Kalau rata-ratanya 3, ujungnya 5. Maka merubah rata-rata yang awalnya 7 menjadi yang sekarang rata-rata yang rata-rata yang 3, yang akhirnya 5 ujungnya. Maka kita akan menghilangkan berapa data, nak? 4. Yang dihilangkan, nak, dari mulai 6. Kan kalau 7 rata-ratanya sampai 13. Kalau 3 rata-ratanya sampai 5 kan? Maka yang dihilangkan adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Berapa data yang dibuang? 6. Berapa data yang dibuang? 2, 3, 4, 5. Hitung yang bagus. Berapa data yang dibuang? 8. 8 data yang akan kita buang. Kalau kita kalau kita ingin merubah yang rata-ratanya 7, rata-ratanya 7 menjadi rata-ratanya 3. Maka kita akan membuang 8 data. Nah, bisakah kalian melihat, nak, bahwasannya ada hubungannya, nak? 7 dengan 3 bisa jadi 8. 7 kurangi 3 berapa, nak? 4. 4 kali berapa supaya jadi 8? 4 kali 2. Ya, ternyata kita kalikan dia dengan 2. Sehingga ya, untuk menghitung banyaknya data yang dihapus, data yang dihapus adalah dengan cara yang bisa kita buat ya. Rata-rata awal dikurangi rata-rata akhir dikali 2. Sebanyak itulah data yang harus dihapuskan. Sebagai contoh, perhatikan, nak. Kita punya rata-rata awalnya 7. Sekarang rata-rata baru yang kita inginkan misalnya 4. Pertanyaan saya, berapa data yang dihapus? Berapa data yang dihapus? 10. 6. 7 kurang 4 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. 3 kali 2 6. Nah, kalau rata-ratanya 7, berarti data terakhirnya adalah 13. Kenapa? Karena 13 tambah 1, 14 bagi 2 jadi 7. Betul? Betul. Kalau rata-ratanya 4, maka data pertama 1, data terakhirnya berapa?
4 kali 2 berapa nak? 4 kali 2? 8. Satu tambah berapa jadi 8? 7. 7. Berarti kita harus menghilangkan 13 kurang 7. 13 kurang 7. Berapa data? 6 data. Sama kayak soal ini, nak. Sama kayak soal ini. Coba anak lihat. Melihat. Ini baru nanti masuk ke soal kali kita. Pokoknya intinya lihat dulu. Anak-anak kami sekalian, perhatikan baik-baik, nak. Kalau kita punya data 1, 2, 3, 4 sampai 2022, berapa mediannya? Berapa mediannya, nak? Jangan lupa tadi median. Ujung ditambah ujung bagi 2. Berarti kalau ujungnya pertama 1, kemudian 2022, maka mediannya apa, nak? 2023 bagi 2. Berapa itu? Berapa itu? Berapa? 1000. 11,5. Ingat konsepnya, kalau itu mediannya, maka itu juga rata-ratanya. Berarti rata-rata awal adalah 1011,5. Rata-rata sekarang berapa? Rata-rata sekarang? 1008,5. Apa rumusnya tadi? Banyak data yang dihapus adalah selisihnya. 1011,5 kurang 1008,5 berapa? 1003,5. Banyak kali kok, nak. 1011,5 kurang 1008,5. 3. Kali 2. 6. Oh, 6 data yang dihapus paling sedikit. Siapa aja? Berarti yang dihapus 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Maka untuk menghasilkan rata-rata 1085, maka data pertamanya 1, data terakhirnya 2016. Coba tambah. 1 tambah 2016 berapa, nak? 1 tambah 2016? 2017. Bagi 2 berapa bagi 2? 1008,5. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Itu namanya cara melihat. Nah, seperti itu, nak, cara melihat. Dan harapan saya, nak, kalian mulai dari sekarang. Ini rata-rata kelas berapa nih? Kelas 11 atau kelas 10? Kelas 10. Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11. Nanti, nak, ya, kalau kalian tamat dari aliyah, kalian akan menghadapi ujian-ujian yang jenisnya temanya tak perlu rumus. Nggak pakai rumus. Yang tadi, yang penting adalah bagaimana kemampuan kalian untuk memaksimalkan modal yang ada. Yang penting adalah melihat modal dikembangkan. Paham ini? Paham ya? Nah, jadi caranya sederhana. Melihat potensi yang ada di soal, bisa kemudian, nak, kita menghilangkan manfaat atau kemudian ketergantungan kita dari rumus. Nah, inilah ciri-ciri dari soal KSM kita. Nah, jadi sudah awal dia melihat. Sekarang saya akan masuk, nak, ya tema melihatnya pada soal-soal kita ya. Nah, kebetulan di sini saya melanjutkan beberapa pembahasan yang telah dilakukan oleh para pengajar yang lain ya. Sebenarnya hari ini saya statusnya adalah pengganti ya, tapi tak apalah. Pentingnya saya ingin memperkenalkan pentingnya cara melihat. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal KSM kita, nak, ya. Kita mulai dari soal misalnya nomor 18. 18 ya. Saya berharap nomor 18 ini belum dibahas. Sudah dibahas soal ini, nak? Belum? Belum. Terakhir kemarin 15. Oh, pas sekali ya. Saya makanya persiapkan 18 saja. Ini ya. Perhatikan, nak. Misalkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ayat-ayat Al-Qur'an diberikan nomor ya, diberikan nomor sesuai urutannya ya, dari awal
Dari awal Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai terakhir An-Nas ya. An-Nas yang terakhir. Minal jinnati wan nas ya. Sampai terakhir itu diberi nomor 1 2 3 4 5 6 sampai akhirnya 2016. Ya. Maaf kok 2016. 6236. Nah, sebenarnya di sini nak ya, saya sudah coba cari-cari juga di internet ya. Jumlah ayat seluruhnya dalam Al-Qur'an di sini ulama berselisih pendapat ya. Ada salah satu pendapat yang jumlahnya 6236. Ini seperti yang diambil oleh pendapatnya Al-Kafi ya, Al-Kufi ya, berdasarkan riwayat Hafiz dari Imam Ibnu Asim ya. Jadi 6236. Di mana nanti kita juga paham sekali nak ada permasalahan ya, apakah kemudian bismillah itu bagian dari sebuah surat atau bismillah itu bagian pembatas antara satu surat dengan surat yang lain ya. Karena di sini yang ijma yang terjadi kesepakatan bismillah itu ada dalam surat An-Naml ya. An-Naml, sementara di tempat yang lain ya bismillah menjadi sesuatu yang kemudian menjadi perbedaan pendapat para ulama ya, apakah ini menjadi bagian dari surat atau pembatas antar surat. Nah, intinya di sini ya, kita gunakan yang sesuai dengan redaksi soal. Diberikan 1 sampai 6236. Baik, Nak, salah satu baca lanjutannya, Nak. Silakan lanjutan soalnya. Firman, silakan siapa aja boleh. Firman. Firman membaca semua ayat Al-Quran dengan nomor urut ganjil, dimulai nomor urut 1. Ya. Saat jumlah nomor urut ayat yang dibaca Firman mencapai 2022 kuadrat, Ya. berarti Firman sampai di ayat. Ya, ini kadang-kadang yang buat soal keterlaluan ya, artinya ya sukar sekali ya untuk bisa dijawab, kecuali orang yang betul-betul paham sekali ya, sukar sekali ini ya. Ya, mungkin yang bisa jawab ya seperti levelnya Ustadz Adi Hidayat ya, yang tahu posisi jumlah dan seterusnya ya. Tapi nggak apa nak, kita ambil sistem matematikanya saja ya. Kita ambil sistem matematikanya ya, karena kita nggak selevel dengan Al Ustadz Adi Hidayat ya. Hafizallahu ta'ala ya. Jadi intinya begini. Di soal melihat, intinya melihat nak. Intinya melihat. Kenapa yang dipermasalahkan adalah urutan ganjil. Nah, tentu dengan melihat tadi ya, temanya melihat tadi nak, karena urutannya ganjil berarti ada sesuatu yang menjadi kekhususan bilangan ganjil. Apalagi kemudian dipertegas lagi ya, ganjil itu bisa jadi begini nih, bisa jadi 2022 kuadrat. Ada kuadrat lagi, ada apa dengan ganjil? Itu melihat. Nah, jadi nak, kalau susunan bilangan ganjil kan dimulai dengan angka berapa? 1. Kemudian 1. Setelah 1 berapa nak? 3. Kemudian 1, 3. Kemudian berapa lagi? 5. Kemudian 1, 3, 5, 7. Kita belajar melihat pola. Nah, untuk yang tunggal 1 tentu jelas jumlahnya 1. Sekarang yang 2, 1 tambah 3 berapa nak? 4. Ternyata 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Betul Bang? Iya. Betul. 1 tambah 3 tambah 5 berapa nak? 9. Ya, itu 3 kuadrat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 berapa nak? 16. Itu 4 kuadrat. 4 kuadrat. Itu 4 kuadrat. Betul ya? Sehingga kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu mesti sama dengan 5 kuadrat. Muncul hal yang menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, kenapa ada angka 5? Kenapa nak? Karena sukunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Ya. Nampak nak? Nampak. Alhamdulillah. Kenapa muncul 3 kuadrat? Karena sukunya 3. 1, 2, 3.
Berarti agar 1 tambah 3 tambah bla 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 dan seterusnya bisa jadi 2022 kuadrat. Jadi berapa? 2022 kuadrat. Berarti banyak sukunya harus 2022 suku. Itu yang melihat tadi, Nak. Pak, iya Pak, udah tahu 2022. Sekarang kami mau tahu suku terakhirnya berapa. Sekarang lihat, temanya juga melihat. Nah, temanya juga melihat, Nak. Ya, temanya juga melihat. Ya, temanya juga melihat. Apa yang dilihat? Nah, coba lihat. Apa yang dilihat? 7. Apa hubungan 7 dengan 4? Sehingga 5 ada hubungannya dengan 9. Sehingga 3 nanti jadi 5. Sehingga 2 jadi 3 dan 1 jadi 1. Kan gitu, Nak? Atau bahasa mudahnya saya ingin sampaikan ya. 1 jadi 1. Kalau 2 ujungnya 3. Karena kita butuh ujungnya ya. Nilai terbesarnya. Kalau 3 ujungnya ada masih banyak siapa 5. Ya. Kalau 4 ujungnya 7. Maka 5 ujungnya 9. Coba lihat Nak, hubungannya, Nak. Lihat judulnya, lihat. Lihat. Baik ya, ini karena kita terbatas waktunya ya. Sudah Selisihnya. ya. 1 kali 2 berapa? 2. 2. Kurang 1, kurang 1. 1. 2 kali 2. 4. Kurang 1. 3. 3 kali 2. 6. Kurang 1. 5. 5 kali 2. 25. 5 kali 2. 10. Kurang 1. 9. Maka kalau 2022 kali 2. 40.000. 4.044. Kurang 1, kurang 1, kurang 1. 4.043. Maka ayat yang terakhir dibaca oleh Firman, kalau diurutkan dari Al-Fatihah yang punya 7 ayat sampai An-Nas ya. An-Nas berapa ayat? An-Nas berapa ayat? Anas berapa ayat? 6. 6 ayat. Ya. Jumlahnya 6.236. Maka sesuai urutan ini ya, urutan ayat yang ke-4043 adalah, nah, kata kuncinya Nak itu ada pada surat Shad. Nah, surat Shad. Surat Shad ini surat yang ke-38. Nah, cara mudahnya Nak, saya juga bingung kenapa soalnya seperti ini ya. Sulit sekali ini ya. Urutan yang ke-4043 ya, sambil kita tambah mencintai mengenal Al-Qur'an ya. Coba Nak buka HP kalian. Kalian tulis di situ Nak. Tulis di HP ya. Ayat yang ke-4043 dalam Al-Qur'an. Coba tulis. Saya juga jawabnya lihat HP juga ya. Coba Nak, ayat yang ke-4043 dalam Al-Quran. Surat Shad, ya, surat yang ke-38. Shad, ya. Ayat yang ke 73. Ya, ayat yang ke-73. Maka jawabannya Nak 73. Ya, mungkin tadi ya, kalau untuk level saya misalnya Nak, saya nggak bisa yang begini ya, nggak mampu saya. Kayak mana ya surat yang ayat yang ke-4043 nggak bisa ya. Tapi minimal Nak, kita tadi minimal ya secara pendekatannya kita sudah tahu teknik melihatnya. Nah, melihatnya ya. Melihatnya dia ada pada urutan yang ke-4043. Permasalahannya ayat apa itu? Itu yang jadi masalah kita ya. Nggak punya kemampuan untuk bisa menjawab hal yang seperti ini, Nak. Paham ini? Ya, ulang. Kalau demikian tes.
1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 11. Berapa hasilnya? Coba nak, berapa hasilnya? 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla bla sampai ujungnya 11. Berapa hasilnya? 6 kuadrat. Oh ya, 6 kuadrat. 6 kuadrat, 36. Tinggal gini caranya. 11 tambah 1? 12. Bagi 2? 12. 6. Jadi 6 kuadrat. Sekali lagi. Ini jangan sampai lupa lagi nih. Pokoknya lihat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 sampai tambah 207. Sama dengan? Sama dengan? 104. 104 kuadrat. Bisa? Bisa? Insya Allah. Melihat. Nah, judulnya melihat. Ini temanya judulnya melihat. Baik ya, kalau sudah nak kita lanjutkan ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Ya, jadi jawabannya ayat yang ke-4043. Berapa itu? Itu yang harus dicek secara bantuan yang lain ya. Baik, bismillah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 19. 19 ya. 19. Nah, ini ya. Saya bacakan soalnya. Raihan melakukan ibadah sa'i. Apa itu sa'i, nak? Berlari-lari kecil. Dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, Bukit Safa Sebanyak 7 kali. ke Marwah. Sebanyak 7 kali ya. 7 kali itu artinya ya, perjalanan dari Safa ke Marwah 1, balik lagi Marwah ke Safa 2 ya. Balik lagi 3 ya. Jadi mulainya dari Safa akan berakhir di Marwah 7. Ya. Jadi 7 itu hitungannya pergi hitung sekali, pulang sekali. Jadi berangkatnya dari Safa, nanti finishnya di Marwah. Ya. Dengan kecepatan 5 km per jam. Apa artinya 5 km per jam? Lihat. Apa artinya 5 km per jam? Apa arti mudahnya? Jarak tempuh 5 km dalam waktu 1 jam. Jarak 5 km dalam waktu 1 jam. Nah, lihat nah ya. Setelah 4,8 menit ya, Raihan berjalan atau berlari-lari kecil. Kemudian mulai kelompoknya Farhan. Farhan memulai ibadahnya ya, kelompoknya Farhan. Dengan kecepatan yang sama juga ya. Tentu di sini temanya nak, Raihan sudah di depan Farhan. Gitu ya. Jika Farhan menginginkan ibadah sa'inya selesai bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya Raihan, pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan Farhan dalam satuan kilometer per jam? Logikanya ya. Perhatikan nak, logikanya. Jarak dinyatakan sebagai kecepatan dikali waktu. Kalau waktunya singkat, maka kecepatannya harus lebih besar. Artinya kalau waktunya dikurangi, maka caranya kecepatannya ditambah, gitu kan? S sama dengan V kali T. Artinya V berbanding terbalik dengan T. Semakin besar V, semakin laju kendaraan, maka waktu tempuhnya akan semakin singkat. Sedikit. Logis? Baik, sebelum saya kerjakan terlebih dahulu, nak. Temanya kerjakan terlebih dahulu. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Silakan, nak. Saya siapkan dulu ini ya.
Baik, singkatnya nak, singkatnya begini ya. Singkatnya begini ya. Secara sederhana, ini salah satu jalan ya, bukan satu-satunya jalan ya. Raihan telah menempuh satu perjalanan. Raihan ya. Satu perjalanan dari 7 perjalanan yang kemudian harus dia jalankan. Artinya Raihan butuh 6 perjalanan lagi. 6 jarak lagi nak. 6 jarak lagi. Sementara si Farhan, dia belum melakukan perjalanan. Maka dia akan menempuh 7 jarak lagi. Jarak dari Safa ke Marwa. Artinya di sini, nah, artinya di sini, perhatikan ya. Artinya di sini ya. 6 kali ya. Selisihnya 4,8 menit ya. Selisihnya 4,8 menit. Artinya 4,8 menit itu menjadi satu bagian. Menjadi satu bagian. Jadi ya, jadi di sini nak ya. Setiap bagian perjalanan Raihan butuh waktu 4,8 menit. Artinya 4,8 menit ini kita kalikan 6 menjadi perjalanan sisa bagi Raihan. Sama dengan waktunya Farhan untuk sekali berjalan atau lari-lari kecil antara Safa Marwa dikali 7. Kenapa dikali 7 nak? Kenapa dikali 7? Karena Farhan baru mulai ya. Baru mulai ya. Nah, kenapa dikali 6? Udah sekali. Karena udah melakukan perjalanan sekalinya itu waktunya 4,8 menit. Nah, untuk di sini nak, untuk di sini jangan diselesaikan, jangan dihitung. Kita butuh ini saja ya. Maka secara perhitungan kalian bisa lihat temanya lagi nak, melihat waktu sekali perjalanan Farhan untuk berlari-lari kecil dari Safa ke Marwa adalah 4,8 kali 6 dibagi 7 dalam satuan menit. Waktunya ya 4,8 kali 6 bagi 7 dalam satuan menit. Betul apa enggak? Betul. Betul ya. Maka sekarang pertanyaannya, berapa kecepatannya? Karena yang ditanyakan adalah kecepatannya, bukankah jarak yang nantinya ditempuh oleh Raihan itu sama dengan total jarak yang ditempuh oleh Farhan? Sama ya, sama. Di mana ya rumus jarak tadi kan, kecepatan dikali waktu. Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Ini juga sama ini. Kecepatan dikali waktu. Yang membedakannya apa? Yang membedakan kalau yang jarak ini adalah jaraknya Raihan, waktunya Raihan. Kalau di sini jaraknya kecepatannya Farhan, waktunya Farhan, kan begitu. Nah, kecepatannya si Raihan berapa nak? 5 km per jam, gitu kan? Iya. Betul ya? 5 km per jam. Waktunya berapa nak waktunya? 1 jam. Dengan 4,8. Iya kan? Waktunya 4,8 kan?
Ya. Ya, pakai 4,8 aja. Walaupun sebenarnya harus diubah, nggak perlu ya, karena nanti juga sama. Sekarang inti pertanyaannya adalah kecepatannya Farhan dikali waktunya Farhan berapa, Nak? 4,8 kali 6 6/7. bagi 7. Inilah sebabnya kenapa saya tidak sarankan kalian untuk menghitung berapa nilainya. Kenapa? Untuk apa dihitung? Kan nanti cuma dicoret. 4,8 dicoret. Ini nggak perlu dihitung, karena nanti dicoret. Nah, dicoret nih. Nah, itu juga bagian dari melihat ya. Sehingga kesimpulannya, kecepatan Farhan sama dengan 5 kali 7. 5 kali 7 bagi 6. 6. Ya, betul. 5 kali 7 berapa? 35. 35. 30 tambah 5 bagi 6. 30 bagi 6 berapa, Nak? 5. 5. Nah, 5 bagi 6 itu dihafal. Itu dihafal. 8, 0,8333 dan seterusnya. Nah, seterusnya. Maka di sini, Nak, jawabannya, pembulatannya ya. Kecepatan Farhan supaya dia bisa tiba dalam waktu yang sama dengan Rehan, dia harus lebih cepat daripada Rehan. Kecepatan Rehan 5 km per jam, dia harus 5,833 km per jam gitu. Nah, paham nggak? Ya, sudah selesai. Maka jawabannya, Nak, 5,833 dan seterusnya gitu. Ya, boleh catat dulu, Nak. Boleh catat dulu, Nak. Ya, boleh catat dulu. Sekarang sudah 11.28 ya. Insya Allah kita bisa buat satu soal lagi, Nak, ya. Satu soal lagi cukup, insya Allah. Jadi konsepnya mana konsepnya? Kalau kecepatannya semakin besar, maka waktunya akan semakin Singkat. ya. Jadi untuk kasus ini berarti ya kecepatannya Rehan itu harus lebih lambat daripada kecepatannya Farhan. Supaya Farhan bisa menyusul Rehan. Ya, supaya Farhan bisa menyusul Rehan. Baik Ananda sekalian ya, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan soal kita terakhir ya. Ini waktunya di hari Jumat ya, hari Jumat. Kami harus siap-siap untuk Jumat juga ya. Baik, soal terakhir, Nak. Insya Allah soal terakhir. 20. Baik, silakan dibaca. Siapa yang mic-nya bisa menyala, tolong baca soalnya. Misalkan A1. A1, A2, A3 sampai dengan A1014, A114 merupakan urutan bilangan banyak ayat pada surah-surah dalam Al-Quran, mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Misalkan X sama dengan A1 tambah A2 tambah sampai A7, digit terakhir dari X pangkat 17 tambah X pangkat 8 tambah X pangkat 2022 adalah. Baik, Nak, sebelum kita mulai, saya ingin memetakan dulu ya. Saya ingin memetakan dulu konsep angka terakhir yang dipangkatkan. Konsep angka terakhir yang dipangkatkan. Saya tulis ya. Konsep angka terakhir yang dipangkatkan. Jadi anak-anak sekalian, kita mengenal angka terakhir itu ya, ada 10 angka. Ada 10 angka, yaitu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
ada 10 angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang bisa menjadi angka terakhir dari sebuah bilangan. Nah, angka-angka ini jika dipangkatkan maka secara umum dia akan menjadi akan kita pilah-pilah akan kita bagi ke dalam 4 kelompok angka, dalam 3 kelompok angka. Berdasarkan angka terakhirnya ya. Terbagi 3. Terbagi 3. Kita nggak makan, ini pasti lebih. Pulang saja. Ya. Jadi angka itu terbagi 3. Yang pertama kelompok yang kita katakan tetap. Nah, tetap. Ya, tetap. Tetap. Yang kedua berulang dalam 2 periode. Yang ketiga, yang terakhir ya, berulang dalam 4 periode. Yang tetap angkanya ada 4. Yang tetap itu angkanya ada 4. Apa aja angkanya? 0, 1, 5, dan 6. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya 5 dipangkat 1 hasilnya 5. 5 dipangkat 2 ujungnya juga 5. 25 tuh ujungnya 5 juga. 5 pangkat 3 125 ujungnya 5 juga. Begitu juga 6. 6 pangkat 1 6, 6 pangkat 2 36, 6 juga. 6 pangkat 3 216 ujungnya 6 juga. Jadi keempat bilangan ini 0, 1, 5, 6 kalau dipangkatkan berapapun, 6 pangkat berapapun tapi pangkatnya bilangan bulat, ujungnya tetap angka 6. 5 dipangkatkan berapapun, hasil angka terakhirnya tetap 5. Apalagi 1 dengan 0 ya, tetap 1 dan tetap 0. Itu ya. Nah, ini kelompok yang pertama, Kelompok yang pertama. Yang tetap bilangannya 0 tetap 0, 1 tetap 1, 5 tetap 5, 6 tetap 6. Nah, yang kedua, polanya berubah dengan perputaran 2 kali. Atau bisa 2 kali ini kita ya definisikan sebagai genap dan ganjil. Ganjil dan genap. Ganjil dan genap. Apa aja angkanya? Angkanya adalah 4 dan 9. 4 kalau pangkat ganjil 1 kah, 3, 5 dan seterusnya. Angka satuannya adalah 4. Namun kalau 4 di pangkat genap seperti pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6 dan seterusnya, maka angka satuannya adalah 6. 4 kuadrat 16. 4 pangkat 4 256. Ya, 4 kuadrat 16, 4 pangkat 4 256. 6 ujungnya 6 ya. Begitu juga 9. 9 kalau pangkatnya ganjil ujungnya 9. Namun 9 kalau pangkatnya genap seperti 9 pangkat 2, 9 pangkat 4, 9 pangkat 6, satuannya 1. Nah, itu dia. Jadi ada pola bilangan yang berulang 4 kali, 2 kali, dan ada yang tetap. Sementara yang berulang 4 kali itu sisanya. Apa aja sisanya? 2, 3, 7, dan 8. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16, 6. 2 pangkat 5, 32, balik lagi. 2 pangkat 6, 64, balik lagi. 2 pangkat 7, 128, balik lagi 8. 2 pangkat 8, 256, 6 lagi. 2 pangkat 9, 512. Nah, berulang 2486, 2486 gitu. Bagaimana dengan 3? 3 pun demikian. 3 juga berulang. 4 siklusnya 4. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9.
3 pangkat 3, 27, ujungnya 7, nak. 3 pangkat 4, 8, 1, ujungnya 1. Maka 3 pangkat 5 kembali menjadi 3. 3 pangkat 6, 9. 3 pangkat 7, ya. Ujungnya 7 dan seterusnya. Itu 3. 7 bagaimana 7? 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, ujungnya 9, 49. 7 pangkat 3, ujungnya 3, 6, 3, 3. 7 pangkat 4, ujungnya 1. 7 pangkat 5 balik lagi seperti 7 pangkat 1 dan seterusnya. Serta yang terakhir 8. 8 ya. 8 ini yang terakhir. 8 pangkat 1, 8. 8 pangkat 2, ujungnya 4. 8 pangkat 3, ujungnya 2. 8 pangkat 4, ujungnya 6. 8 pangkat 5 kembali lagi menjadi angka satuannya 8. Nah, ini adalah konsep dari hasil perpangkatan dengan angka satuannya yang dipangkatkan. Nah, bilangan bulat. Itu, nak ya. Nah, ini saya kecilkan karena nanti akan kita jadikan pegangan. Oh, kecil sekali, nggak nampak. Nah, ginilah. Nah, ini. Baik ya, sekarang nak, sekarang urutan bilangan paling banyak. Tentu nak kita mudah. Kalau yang paling banyak itu adalah Al-Baqarah. 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 Al-Baqarah berapa ayat, nak? 286 ayat, satuannya 6 ya. Ini yang paling banyak sekaligus yang paling panjang. Paling banyak ayatnya sekaligus yang panjang, Al-Baqarah. Surah yang kedua yang paling panjang itu harusnya Ali Imran, tapi bukan Ali Imran yang ayatnya yang paling banyak berikutnya ya. Yang paling banyak berikutnya adalah surah Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara. Itu jumlah ayatnya 227 ayat. Tapi dia ayatnya pendek-pendek ya. Kalau Ali Imran lebih sedikit ayatnya tapi lebih panjang-panjang sehingga dia lebih panjang gitu ya. Nah, yang ketiga nak, yang ketiga barulah kemudian yang ketiga ya surat Al-A'raf. Nah, Al-A'raf. Nah, Al-A'raf ini jumlah ayatnya 206 ayat. Ya, baru kemudian yang keempat Ali Imran. Ali Imran ini jumlahnya 200. Ya, pas 200. Jadi ada empat surat dalam Al-Qur'an yang banyak ayatnya lebih dari 200. Yaitu Ali Imran, Al-A'raf, Asy-Syu'ara dan Al-Baqarah. Kemudian yang kelima yang paling banyak ayatnya, yang kelima ya, As-Saffat. Ya, As-Saffat. As-Saffat ini berapa nak? Coba cek As-Saffat berapa? 182. Ya, 182. Yang keenam, yang paling banyak ayatnya itu surah An-Nisa. Ya, surah yang keberapa dalam Al-Qur'an? Surah keempat, ya. Setelah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Yang terakhir, yang ketujuh, karena mintanya 7 ya. Mintanya sampai A7 adalah surat Al-An'am. Ya, Al-An'am. Di mana jumlah ayatnya? Coba cek nak, Al-An'am berapa? 165. 165. Yang kita butuhkan adalah satuannya saja. Maka ketika dijumlahkan, yang anak jumlah itu satuannya saja. Karena mintanya soalnya satuannya. Ya, satuannya mintanya. Digit terakhir itu satuannya artinya. Ya, digit terakhir itu satuannya. Maka kalau nambah ya yang ini sedikit, yang enak sedikit ya.
6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Satuannya 0. 5 tambah 7, 12. Satuannya 2. Oh, berarti jumlah A, nilai A, ya nilai A, nggak perlu tahu berapa ya. Pokoknya nilai A itu satuannya 2. Nilai A itu punya satuannya 2. Maka kita mulai. Dari X pangkat 17. Berarti yang satuannya 2 tadi kan? Satuannya 2 pangkat 17 ditambah satuannya 2 pangkatnya 8 ditambah satuannya 2 pangkatnya 2022. Dengan catatan 2 termasuk dalam kategori yang berulang 4 kali. Maka kelipatan 4 yang terdekat dengan 17 adalah 16. Tambah 1. Maka dia kembali menjadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Berapa ujungnya, nak? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa ujung? 2. Sementara 8 itu adalah kelipatan 4 ya. Pas dia. 8 ya kelipatan 4. Berarti lihat ini. 2 pangkat 4 ujungnya berapa? 6. Nah, 2022 ya. 2022 yang dilihat sebenarnya nak 2 angka terakhirnya ya, 2 angka terakhirnya saja. Ciri-ciri kelipatan 4 tuh ya, lihat 2 angka terakhir saja, 22. 22 itu artinya 20 tambah 2. 20 kelipatan 4. Sekarang yang kita lihat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, berapa ujungnya 2 pangkat 2? 4. 4. Jadi angkanya boleh banyak, tapi kalau untuk ini ya, yang dilihat adalah 2 angka terakhir saja dari pangkatnya. Maka jumlahkan 6 tambah 4 berapa nak? 10. Tambah 2? 12. Ujungnya? 2. Ya, jawabannya akan memiliki angka satuan 2. Digit terakhir tuh angka satuan. Angka satuannya 2. Maka X pangkat 17 ditambah X pangkat 18 ditambah X pangkat 2022, di mana X adalah A1 tambah A2 sampai A7, di mana A1, A2, dan A7 adalah ya banyaknya ayat pada surat-surat terbanyak ayatnya di dalam Al-Quran. Bukan terpanjang. Sekali lagi bukan terpanjang, nak. Tapi yang paling banyak ayatnya, bukan terpanjang. Karena kalau terpanjang itu Al-Baqarah, cocok ya. Ali Imran yang kedua, ya bukan Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara dia banyak ayat tapi tidak yang masuk yang terpanjang. Karena ayatnya pendek-pendek. Nah, untuk soal ini berarti ya, tadi ya pengetahuan kita terhadap Al-Quran, maka kita lebih banyak lagi mengetahui tentang Al-Quran ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebab bertambah cintanya kita pada Al-Quran ya. Kita semakin kenal dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan banyak kebaikan dan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan untuk kali ini ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya.